akan terjadi ikhtilaf ketika wafatnya atau matinya seorang khalifah. Ikhtilaf di sini maknanya perselisihan dalam pengertian kekacauan, ya, chaos, ya, social, political, and economical chaos. Chaos di bidang sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan. Fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari kalangan penduduk Madinah lari menuju Makkah. Dan laki-laki ini Al-Mahdi. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Maka laki-laki itu didatangi oleh manusia-manusia dari penduduk Mekah. Mereka mengeluarkannya, laki-laki ini dikeluarkan dari rumahnya, wa huwa karihun, padahal laki-laki ini tidak menyukai. Jadi artinya ini dikeluarkan secara paksa. Fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Kemudian orang-orang ini yang mengeluarkan laki-laki ini dengan paksa itu membaiat laki-laki ini antara rukun dan maqam. Rukun itu maksudnya Hajar Aswad, maqam di sini maksudnya maqam Ibrahim. Berarti posisinya kira-kira persis di depan multazam. Ini Hajar Aswad, Ar-Ruknu, ini Al-Maqam, Maqam Ibrahim. Nah, kira-kira di sinilah pembaiatan akan berlangsung. Setelah itu, wa yub'atsu ilaihi ba'tsun min ahli Syami. Kemudian diutuslah atau dikirimlah menuju laki-laki ini, menuju Al-Mahdi ini, satu delegasi, satu pasukan min ahli Syam, dari penduduk Syam. Jadi pasukan ini akan menuju ke Ka'bah untuk memerangi laki-laki ini. Fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Maka pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi di sebuah gurun pasir antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi pasukan ini sudah meluncur dari Syam, dari utara, Syam itu di utara, mau menuju Mekah, sudah melewati Madinah, belum sampai Mekah. Tahu-tahu pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi di sebuah gurun pasir antara Mekah dan Madinah. Fa idza ra'an nasu dzalika, maka apabila manusia menyaksikan hal itu, melihat hal itu atau mendengar kabar tentang hal itu, mungkin tidak melihat langsung tapi mendengar kabarnya, atahu abdalus syami wa asaibu ahlul iraqi fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Maka berdatanganlah abdalus syam. Abdalus syam itu artinya orang-orang dari Syam, tetapi secara khusus dipilihnya kata abdal, ya. Ini ada kaitannya dengan kata badal, ya. Pernah dengar kata badal, ya? Kalau orang pergi haji untuk kedua kalinya, dia niatnya sekaligus membadal ayahnya yang sudah meninggal, yang belum sempat pergi haji. Jadi pengganti, ya. Atau misalnya sebuah masjid mau mengadakan sholat Jumat, khatib yang terjadwal tidak hadir, terpaksa harus mendadak mencari badal, badal pengganti khatib. Begitu. Nah, jadi kenapa disebut Abdalus Syam? Karena orang-orang dari Syam ini mereka memiliki sifat seperti generasi yang selalu ada penggantinya. Jadi Abdal itu orang-orang dari Syam yang selalu ada penggantinya. Ya. Jadi mereka dibantai, ya kan, muncul lagi penggantinya, dibantai, muncul lagi penggantinya, ya. Jadi nggak ada matinya, gitu.
Jadi datanglah kepada laki-laki ini begitu mendengar kabar pembenangan pasukan Abdalus Syam wa as-saibu ahlul Irak, dan kumpulan-kumpulan penduduk Irak. Dan mereka membayat laki-laki ini antara rukun dan maqam, antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Thumma yansha'u rajulun min Quraisyin akhwaluhu kalbun. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari keturunan Quraisy yang mana paman-paman laki-laki ini dari jalur ibunya merupakan suku Kalb yang mendukung pasukan ini. Fayab'atsu ilaihim ba'san fayazharuna alaihim. Laki-laki Quraisy ini membawa pasukan lagi untuk menghadapi Al-Mahdi dan orang-orang yang sudah membaiat Al-Mahdi, termasuk yang datang dari Syam dan Irak. Tetapi kemudian pasukan yang dipimpin laki-laki Quraisy ini yang didukung oleh suku Kalb dikalahkan oleh pasukan Al-Mahdi. Ya. Dan ini kontak fisik pertama ini. Pasukan Al-Mahdi kontak fisik pertama adalah dengan seorang laki-laki keturunan Quraisy yang di backup oleh suku Kalb dari jalur paman garis ibunya. Tetapi pasukan laki-laki Quraisy ini dikalahkan oleh pasukan Al-Mahdi. Ini kontak fisik pertama. Wal khaybatu liman lam yashhad ghanimata kalbin. Maka rugilah, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang tidak kebagian ghanimah, harta rampasan perang suku Kalb ini. Jadi pasukan itu kalah, padahal pasukan ini didukung oleh suku Kalb, dan ghanimahnya, harta rampasan perang yang di backup suku Kalb ini berhasil diambil sama pasukan Al-Mahdi. Kata Nabi, rugilah orang-orang yang tidak kebagian ghanimah suku Kalb ini. Fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Mahdi dengan ghanimah yang dia kumpulkan itu membagi-bagi ghanimah itu kepada pasukannya dan dia beramal mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Wa yulqil Islam bi jiranihi, dan dia sebarluaskan Islam ke segenap penduduk dunia di muka bumi, fil ardi, ya. Fayal'ath sab'i sinina thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Kemudian Al-Mahdi memimpin umat Islam selama 7 tahun, lalu beliau wafat, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Jadi ini hadis yang sangat sering digunakan untuk membahas tentang kemunculan Al-Mahdi. Nah, yang menarik, kalimat paling awal adalah akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Karena mukaddimahnya seperti ini, cukup banyak ahli hadis yang kemudian berpendapat, berkeyakinan sebelum munculnya Al-Mahdi sudah ada khilafah, ya. Karena bunyi hadisnya begitu, akan terjadi perselisihan, kekacauan sosial, politik, ekonomi saat matinya seorang khalifah. Terus kan muncul Al-Mahdi. Nah, maka sebagian ahli hadis berdasarkan ini mengatakan berarti ada khilafah sebelum Al-Mahdi. Tetapi Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di halaman 725 punya pendapat yang menarik. Dia mengatakan yang dimaksud dengan kata ini, kata khalifah, bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Karena jika tersebut khalifah untuk kaum muslimin, niscaya kata khalifah dipaparkan dalam bentuk ma'rifat menggunakan alif lam di depannya, al-khalifah, untuk menunjukkan
bahwa dialah satu-satunya khalifah yang dijanjikan untuk kaum muslimin. Sementara kalau kita lihat hadis tadi, kata khalifah di sini pakai alif lam tidak? Tidak, ya. Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau tanpa alif lam itu bermakna bentuk nakirah. Ada bentuk ma'rifat pakai alif lam, ada bentuk nakirah tanpa alif lam. Kalau dia pakai alif lam, menurut Syekh Mubayyad, itu indikasi khalifah ini untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Sudah tertentu, jelas gitu loh. Tapi kalau dia khalifah tanpa alif lam, berarti dia bukan untuk seluruh kaum muslimin. Mungkin sebagian kaum muslimin menganggap dia khalifah, tetapi kaum muslimin lainnya tidak menganggap dia khalifah. Begitu. Dan dalam hal ini, kira-kira yang dimaksud siapa? Mengingat bahwa hadis ini sedang membicarakan tentang kemunculan Al-Mahdi, dan kemunculannya berkaitan erat dengan dua kota suci Mekah dan Madinah, berarti yang dimaksud khalifah di sini mestilah seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya mencakup Mekah Madinah. Satu. Terus kedua, dengan menggunakan istilah khalifah, berarti mestilah dia sebuah wilayah di mana sekalipun kita sedang berada di babak keempat, ini kan kita babak keempat ini babak di mana negeri-negeri kaum muslimin kacau balau, dan negeri-negeri kaum muslimin rata-rata tidak menerapkan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi dengan dia dijuluki khalifah, mestilah wilayah yang dia pimpin itu, ya, menyatakan syariat Islam sebagai aturan yang berlaku. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mestilah karena dia disebut khalifah, ya, berarti cara dia dilantik itu dengan cara pembaiatan. Begitu. Nah, kira-kira pemimpin negara mana yang memenuhi kriteria tiga hal itu? Satu, harus mencakup Mekah Madinah wilayahnya. Dua, harus memberlakukan syariat Islam karena namanya khalifah. Ya kan? Tiga, dia sistem dilantiknya atau cara dilantiknya dengan pembaiatan. Negara mana yang seperti itu sekarang? Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mencakup wilayah Mekah Madinah. Satu. Kerajaan Arab Saudi, ya, memberlakukan syariat Islam setidak-tidaknya secara formal, secara resminya menyatakan syariat Islam sebagai sumber hukumnya, sekalipun dalam prakteknya tidak konsisten. Ya, bukan rahasia lagi di Saudi kalau yang tertangkap mencuri adalah rakyat biasa, kemudian diadili di mahkamah, terbukti dia mencuri, potong tangan. Tapi kalau yang tertangkap adalah kalangan atas, apalagi keluarga kerajaan, ya kan, terbukti di pengadilan dia mencuri, kena denda. Ya, itu realita, itu realita. Jadi istilahnya di Saudi hari ini bikameral. Bikameral itu artinya dua kamar. Ada dua kamar mahkamah, mahkamah syariah sama mahkamah wad'iyah, mahkamah dengan hukum positif. Ya, hukum positif yang negatif itu. Gitu. Paham ya? Tapi kan secara resmi kan Saudi mengatakan dia negara bersyariat Islam. Dan memang polanya di Saudi itu setiap pelantikan seorang raja baru itu dengan cara dibayar. Bahkan ada catatan keempat negara Saudi ini. Rakyat Saudi tidak sedikit yang menganggap rajanya itu khalifah. Kita menganggap dia khalifah tidak? Kita orang Indonesia menganggap dia khalifah tidak? Ya tidaklah. Kita bahkan bagian dari negara itu saja tidak. Gitu. Nah, karenanya Syekh Mubayyad sangat kuat dugaannya yang dimaksud Nabi di sini dengan istilah yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan, perselisihan saat matinya seorang khalifah adalah saat matinya seorang raja Saudi. Gitu. Makanya para pengamat akhir zaman sangat peduli setiap kali raja Saudi meninggal dunia, karena ingin memantau apakah begitu dia meninggal terjadi kekacauan tidak. Contoh ketika sebelum Raja Salman yang sekarang bertahta menjadi raja, yang memimpin Saudi namanya Raja Abdullah.
Begitu kita dengar kabar Abdullah meninggal, maka para pengamat akhir zaman sangat kuat mengamati apa yang terjadi di Saudi. Kalau terjadi kekacauan, maka itu boleh jadi tanda akan munculnya Al-Mahdi. Ternyata peralihan kekuasaan dari Raja Abdullah yang sudah meninggal kepada Raja Salman berlangsung sangat mulus sekali. Tidak ada hal-hal yang sifatnya gejolak di Saudi. Nah, namun banyak pengamat politik di Arab Saudi, pengamat politik Arab Saudi hari ini, ya, yang menilai jika dalam waktu dekat Raja Salman meninggal, wah ini potensial terjadi kekacauan. Kenapa? Karena Raja Salman telah mengubah tradisi yang sebenarnya harusnya dipegang. Apa itu tradisinya? Tradisinya berdasarkan wasiat yang dibuat oleh Raja Saudi pertama, Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dia kumpulkan semua anak-anaknya waktu itu, dia bilang, jika aku meninggal, maka tahta kerajaan Arab Saudi ini harus berpindah di kalangan kalian, semua anak-anakku. Sampai habis semua anak-anakku, baru di kalangan cucu-cucuku, anak-anak kalian. Begitu. Sementara Salman, ketika dia naik tahta menggantikan Abdullah, yang paling pertama dia lakukan apa? Dia singkirkan putra mahkota yang dua lagi, ya, yang dulunya jadi putra mahkotanya Abdullah, yang mana dua-duanya ini adalah adik dia. Dua-duanya adik dia, walaupun lain emak, satu ayah lain emak. Gitu. Terus dia angkat 3 putra mahkota, nomor 1 anak kandungnya, inisial MBS Muhammad bin Salman, nomor 2 keponakannya, nomor 3 juga keponakannya. Berarti dia melanggar wasiat itu kan? Gitu. Nah, kira-kira menurut Anda, kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, ini 2 saudaranya yang masih hidup ini, yang pastinya berpengaruh, mereka adalah keluarga kerajaan, akan tinggal diam? Apakah akan tinggal diam dia? Ya tentunya tidak. Apalagi ditambah bahwa MBS ternyata memiliki cara berpikir yang sangat kebarat-baratan, sangat liberal. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin karena sudah sakit-sakitan Salman ini, Raja Salman ini, akhirnya banyak sekali pendelegasian kekuasaan diserahkan langsung kepada anaknya. Sehingga rakyat Saudi sekarang bahkan sudah mulai ragu apakah memang Raja Salman ini berkuasa atau sebenarnya yang paling berkuasa adalah anaknya. Paham? Paham ya? Dan yang lebih aneh lagi, belum pernah kejadian dalam sejarah kerajaan Arab Saudi bahwa kantor-kantor pemerintah resmi kerajaan Arab Saudi setiap ruangan-ruangannya itu memasang wajah raja saja. Selama ini selalu memasang wajah raja saja, tapi kali ini kepemimpinan Raja Salman itu wajah yang dipasang 2, Pak. Raja Salman dan Muhammad bin Salman. Ini nggak pernah kejadian, Pak. Kalau di Indonesia udah biasa 2 ya, bahkan ada burungnya di tengah. Gitu. Di Indonesia udah biasa 2, Pak. Tapi kalau di Arab Saudi sebenarnya selalu 1. Gitu. Ngerti ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini semua membuat para pengamat akhir zaman benar-benar sangat waspada sekarang ini. Ditambah lagi Raja Salman sakit-sakitan. Dan umurnya muda apa tua? Muda apa tua umurnya? Sudah tua, sudah 80-an. Kita tidak mengatakan pasti yang lebih tua meninggal duluan kan? Cuma secara probability lah, lebih besar kemungkinan dia meninggal. Dan kelihatannya nggak lama lagi, karena dia sudah sakit-sakitan. Nah, jadi berdasarkan hal inilah kenapa kita memandang bahwa zuhur Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi. Karena kalau ini semua benar, ya sudah, semua akan tiba-tiba bermunculan peristiwa demi peristiwa demi peristiwa. Makanya salah satu hal di samping memperhatikan di bulan Ramadan kemungkinan jatuhnya bintang berekor ya, pertanda Batshat al-Kubra, hantaman keras, kita juga harus memperhatikan kerajaan Arab Saudi sebagai orang-orang yang peduli dengan fenomena akhir zaman. Ya, jangan sampai kita kelewat gitu, berita-berita tentang hal itu jangan sampai kelewat. Ya. Dan di Arab Saudi sekarang ini suasananya sudah tidak enak ya. Sudah tidak enak suasananya, sehingga orang yang kesal dengan pemerintah itu banyak ya. Apalagi baru-baru ini kita dengar 3 ulama terkemuka yang dipenjara selama ini, habis Ramadan
akan dieksekusi mati. Yang salah satunya adalah Syekh Salman Audah, ya, seorang ulama yang sangat berpengaruh sebenarnya dan dikenal sangat kuat di dalam mengajarkan tauhid yang murni, ya, ke tengah umat ini. Baik, saudaraku rahimakumullah, itu awal ya. Jadi akan terjadi chaos saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Ternyata sampai di Mekah, beberapa ahli Mekah, penduduk Mekah mendatanginya, mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun dia tidak menginginkannya. Kemudian orang-orang itu membaiatnya di suatu tempat bainar rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di sini di depan Multazam, pintu Multazam, ya. Nah, jadi berlangsunglah pembaiatan paksa terhadap sosok laki-laki yang bernama Al-Mahdi ini, ya. Dalam satu riwayat dikatakan orang-orang yang membaiatnya ini jumlahnya mithlu ahli Badar, kata Nabi, seumpama jumlah pasukan perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat yang ikut perang Badar jumlahnya berapa orang? 313 orang, ya. Nah ini juga demikian, jumlahnya 313 orang. Siapa mereka? Wallahu a'lam bissawab. Tapi di antara isyarat yang kita dapatkan, mereka ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah athar beliau yang kemarin sudah kita angkat tapi nggak kita baca bagian keduanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, artinya sudah shutdown modern technology, sedangkan fitnah banyak terjadi, muncul 7 lelaki berilmu, alim, dari berbagai penjuru tanpa perjanjian lebih dahulu. Jadi mereka nggak pakai kesepakatan, nggak pakai rencana, ya kan, berdatangan berbarengan pada waktu yang sama ke tempat yang sama, yaitu ke Mekah. 7 orang alim ini nggak pakai perjanjian terlebih dahulu. Masing-masing mereka dibaiat oleh 300 lebih sekian belas orang. Artinya mereka masing-masing punya murid-murid, pengikut-pengikut 300-an orang. Sampai mereka berkumpul di Mekah, hingga bertemulah 7 lelaki ini. Ketika bertemu mereka heran, kok bisa ketemu di sini berbarengan. Sehingga mereka saling bertanya satu sama lain, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Jadi artinya ketujuh laki-laki alim ini seolah-olah digerakkan Allah untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini sudah waktunya muncul, yakni Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya. Makanya saya sering mengingatkan bahwa kemunculan Al-Mahdi adalah benar-benar tadbir Rabbani, rekayasa Allah. Tidak bisa direkayasa oleh manusia. Dia di luar daripada perkiraan siapapun, perencanaan siapapun. Bahkan orang-orang yang nanti membaiatnya saja tidak pernah membayangkan mereka tiba-tiba berkumpul bersamaan waktunya. Tapi memang sudah waktunya, karenanya Allah takdirkan mereka bisa berkumpul walaupun tidak pakai komunikasi satu sama lain, ya, tidak pakai perencanaan. Tahu-tahu mereka sudah datang pada waktu yang sama, ya. Dan diduga kuat waktu itu adalah musim haji. Itu sedang musim haji, ya, musim haji. Nah, jadi 313 orang ini membaiat Al-Mahdi dengan paksaan di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Pertanyaan, kenapa mesti dibaiat dengan paksa? Waktu itu sudah saya jelaskan, tapi saat ini saya ulangi lagi. Pertama, analisanya Al-Mahdi perlu dibaiat dengan paksa karena Al-Mahdi seorang mukmin sejati yang tidak memiliki ambisi kepemimpinan. Dia sangat paham hadis Nabi SAW yang mengatakan al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan itu berpotensi menjadi fitnah di dunia dan menjadi penyesalan dan kehinaan di akhirat. Karenanya dia menolak sekali untuk dibaiat. Tetapi ada beberapa hadis yang memang statusnya agak lemah, tetapi dalam hadis itu digambarkan bahwa orang-orang ini ketika melihat laki-laki ini menolak, ya kan, mereka memaksanya
sampai ke tingkat mereka mengancam bunuh. Kalau engkau tidak menerima pembaiatan kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah, kami akan pukul kamu, kami akan bunuh kamu. Jadi dia keras menolak, tapi mereka lebih keras lagi memaksakan. Karena mereka sangat yakin ini sudah diperlukan, ya, ini sudah saatnya, ya, Al-Mahdi muncul. Sudah saatnya Amirul Mukminin meredakan fitnah-fitnah yang sudah sampai ke ubun-ubun ini. Begitu. Nah, jadi Al-Mahdi ini seorang laki-laki yang berbeda dengan laki-laki kebanyakan di zaman kita sekarang ini, Pak. Laki-laki produk babak keempat, beda dia, ya. Kalau laki-laki produk babak keempat kan nggak layak mimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik, di semua pohon-pohon, ya kan? Kalau perlu balihonya gede-gede gitu, ya kan? Dia enggak, sudah ada sekumpulan orang-orang soleh lagi, orang-orang alim lagi, ya, mempercayai dia untuk memegang amanah kepemimpinan, dia menolak. Gitu. Itu satu analisanya. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibayat dengan paksaan? Karena Al-Mahdi tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Jika Al-Mahdi jauh-jauh hari sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga bisa tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dirinya Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga bisa tahu dia Al-Mahdi. Dan kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, dia apakan, Pak? Dibunuh lah. Nah, karenanya Allah bikin skenario seperti ini. Ya. Lalu siapa orang-orang ini? Ya. Di antaranya tadi Athar Abdullah bin Mas'ud sudah mengisyaratkan. Yang jelas di antara 313 orang ini ada 7 orang alim, laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia berdatangan tanpa perencanaan. Ya. Terus dia ada hadis mengisyaratkan bahwa 313 orang ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, di Baitullah Ka'bah. Ciri mereka laisat lahum man'atun wala adadun wala uddatun. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, kekebalan. Mereka tidak memiliki jumlah, mereka tidak memiliki senjata. Jadi ciri dari orang-orang yang membayat Al-Mahdi adalah satu, mereka bukan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pangkat sehingga terlindungi, sehingga punya kekebalan, ya. Mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima-panglima militer negara tertentu, ya. Mereka adalah orang biasa, tapi orang alim, orang soleh, orang warok, ya, orang-orang yang benar-benar ruhnya itu ruh yang sudah satu sama lain, memang terikat dengan Allah, dan mereka akhirnya berjumpa karena Allah mentakdirkan mereka berjumpa. Terus yang kedua, mereka tidak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan, jumlahnya nggak sampai 1000 orang, Pak. Nggak sampai 500 orang. Cuman 300 sekian orang. Nah, saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan dalilnya, tetapi cukup sering orang-orang yang bicara tentang Al-Mahdi mengatakan pembayatan Al-Mahdi itu terjadi tanggal 1 Muharram. Ya. Saya tidak tahu dari mana ini, latar belakang penentuan tanggal itu, tapi kalau kita kaitkan bahwa ini di musim haji, sangat masuk akal bahwa musim haji itu kan sampai 10 Zulhijjah itu kan puncak haji kan, gitu. Dan biasa setelah 10 Zulhijjah tentu jamaah haji masih ada yang tersisa kan, gitu. Nah, biasanya makin lama makin berkurang jumlah jamaah haji karena pada berpulangan. Nah, kalau sudah sampai 1 Muharram tentu jumlahnya sudah nggak banyak lagi kan, begitu. Makanya make sense kalau jumlah mereka hanya 300 sekian orang dan mereka membaiat di Ka'bah hanya mereka. Begitu. Karena ini sisa-sisa orang-orang tersisa kan, begitu, yang belum pulang. Wallahu a'lam. Ini saya tidak ingin mengatakan ini pasti terjadi demikian, tapi yang pasti bahwa mereka jumlahnya tidak signifikan, tidak sampai 1000, tidak sampai 500. Dan bisa Anda bayangkan, pastilah ini orang-orang yang tingkat ketawakalannya kepada Allah sudah sangat tinggi. Keberaniannya sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena negara Saudi, at least sekarang, ya kan, adalah negara di mana orang tidak boleh sembarangan berbicara politik, apalagi melakukan aksi-aksi politik. Ini kan aksi politik, membaiat seseorang menjadi pemimpin, ini kan tindakan politik, Pak. Berarti tingkat ketawakalan mereka luar biasa orang-orang ini. Saya ingat tahun 1997 pertama kali saya pergi haji. Saya pergi haji berdua dengan nyonya, istri saya, sedang hamil 7,5 bulan.
Kemudian ketika sa'i antara Safa Marwah, saya sewa kursi roda dengan ininya anak muda yang mendorongnya. Istri saya naik kursi roda. Nah, sambil kita bolak-balik saya ngobrol sama si Arab ini, pemuda Arab ini. Nah, dalam obrolan dia nanya usia saya berapa. Saya bilang usia saya sekian gitu. Saya tanya dia, usia kamu berapa? Usia saya sekian, 17 tahun kalau nggak salah, masih muda dia. Terus saya tanya, kalau raja berapa umurnya? Raja Saudi, ya kan? Tiba-tiba dia jawab, siasa katanya. Nggak boleh, politik. Bayangkan nanya umur aja nggak boleh. Itu gambaran, Pak, betapa di Saudi itu jangankan kita melakukan aksi politik, ya kan? Bicara politik saja itu sangat mengerikan, sangat berbahaya. Gitu. Itu kondisinya seperti itu. Nah, ini orang-orang ini jumlahnya nggak sampai 1000, nggak sampai 500, berani membaiat seorang laki-laki di depan Ka'bah. Berarti ini kan tingkat ketawakalan mereka luar biasa. Dan yang ketiga, ciri mereka laisa lahum uddah, mereka tidak memiliki senjata. Jadi ini orang-orang yang bahkan mungkin pergi jihad pun belum pernah. Tetapi mereka peranannya sangat penting, yaitu untuk menjalankan rencana Allah, ya, mengangkat seorang pemimpin di akhir zaman ketika fitnah sedang merebak, ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan bermimpi ingin bikin skenario untuk membaiat Al-Mahdi, nggak bisa. Pembaiat Al-Mahdi itu benar-benar di bawah rencana Allah Ta'ala, di bawah perhitungan-perhitungan ilmu yang Allah miliki pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ya kan? Disitulah kemudian Al-Mahdi akan muncul sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Karenanya peristiwa berikutnya yang terjadi langsung adalah hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, Ahlul Bait, yang Allah perbaiki keadaannya, kondisinya dalam satu malam. Ya. Jadi tadi kan Al-Mahdi bahkan nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Terus dia dibaiat paksa. Gimana coba? Anda sama sekali nggak tahu diri Anda Al-Mahdi, nggak kebayang gitu Anda jadi Al-Mahdi. Tahu-tahu dibaiat paksa sama sekumpulan orang, jadi gitu. Gimana coba? Pasti bingung, ya. Karenanya ada peristiwa ini. Malam harinya Allah islah Al-Mahdi sehingga keesokan harinya muncul sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman yang mumpuni, yang handal, yang tiba-tiba piawai gitu dalam merancang strategi perjuangan dan sebagainya. Apakah itu bagi Allah perkara sulit apa mudah? Ya mudah saja. Ya. Jadi jangan Anda gambarkan Al-Mahdi harus ikut Lemhanas gitu kan, ikut penataran P4 ya kan, apalagi Nawacita gitu ya, nggak ada cerita ya. Nggak perlu juga ikut latihan mujahid dakwah gitu, nggak perlu ikut training di Afghanistan gitu, nggak perlu ya kan. Sama Allah tiba-tiba sudah dijadikan siap ya, tampil dia sebagai pemimpin gitu. Nah, ada pembahasan juga agak panjang lebar oleh Syekh Mubayyad tentang hadis ini, di mana dia katakan bukan berarti sebelum Al-Mahdi dibaiat dia adalah orang yang banyak maksiatnya, orang yang banyak keburukan-keburukan. Tidak, dia mungkin orang soleh, cuman orang soleh untuk diri sendiri. Ya. Dia tidak menjadi orang soleh dalam pengertian punya kapasitas kepemimpinan manajerial, begitu kan, bisa menata umat dan sebagainya. Sebelum dia mengalami islah ini. Tapi setelah mengalami islah ini, Allah tiba-tiba menyediakan semua persiapan, kelengkapan, potensi yang memang diperlukan oleh seorang pemimpin dunia Islam seluruhnya. Ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sesudah itu dikatakan lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka, Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida, suatu gurun pasir baina Makkah wal Madinah. Ya. Jadi setelah pembaiatan ini ada dari Syam penguasa zalim yang mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan ini setelah meluncur dari Syam sudah melewati Madinah mau meneruskan perjalanan ke Mekah, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah terjadilah peristiwa besar, yaitu khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman bumi di jazirah Arab. Ingat, pembenaman bumi di jazirah Arab termasuk salah satu dari asyra ayat, 10 tanda besar. Ingat ya,
Ya kan, pembenaman bumi ada 3, di timur 1, di barat 1, dan di Jazirah Arab 1. Kalau di timur dan di barat itu dahsyat karena ukurannya, wilayah yang terbenamnya kan luas, seperti yang saya gambarkan kemarin. Di timur mencakup dari Rusia bagian timur sampai Cina, Jepang, kemudian Asia Tenggara, Indonesia, Australia, Selandia Baru itu terbenam, kecuali dataran-dataran tingginya. Di barat juga begitu, wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan terbenam, kecuali dataran-dataran tingginya, menjadi kepulauan-kepulauan. Nah itu pembenaman di timur, di barat. Pembenaman di Jazirah Arab ukurannya nggak besar, tetapi peristiwanya menentukan. Karena peristiwa pembenaman itu sekaligus membenamkan sebuah pasukan yang ingin memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang mendukung Al-Mahdi. Karenanya ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang yang mendengar kabar tentang pembenaman pasukan itu segera menjadi sadar dan yakin kalau pemimpin umat Islam sudah hadir. Jelas ya? Nah, jadi dikatakan diantaranya dalam hadis dari Ummu Salamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku, tiba-tiba beliau bangun, duduk, lalu beristirja. Istirja itu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam surat Al-Baqarah dikatakan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Nabi sewaktu tidur diperlihatkan suatu mimpi oleh Allah yang menyebabkan Nabi begitu bangun memandang ini sebuah musibah ini, maka langsung mengucapkan kalimat istirja. Sehingga istri beliau langsung bertanya, Ummu Salamah bertanya, demi ayah dan ibuku, apa yang terjadi pada engkau ya Rasulullah sehingga engkau membaca kalimat istirja? Maka Nabi menjelaskan, aku melihat sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam, mereka menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka, sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Jadi kita tidak tahu persisnya pasukan dari Syam ini siapa. Yang jelas kalau kita lihat peta dunia sekarang, Syam itu mencakup 4 negeri. Negeri Suriah, negeri Lebanon, negeri Jordan, dan negeri Palestina kata kita, Israel kata mereka. Ya. Nah, berarti coba kita preteli satu-satu. Kemungkinan pasukan dari Jordan kecil. Kenapa? Jordan selama ini nggak jelas kekuatan militernya kan. Kemungkinan pasukan dari Israel, oh mungkin Israel sangat benci dengan Al-Mahdi, cuma bertentangan dengan hadis tadi. Nabi jelas-jelas bilang suatu pasukan dari umatku, bukan Yahudi kan? Nggak mungkin Yahudi. Dari Lebanon mungkin tidak, mungkin dari Lebanon Selatan. Di Lebanon Selatan ada pasukan yang ngakunya Muslim, ya, menjuluki diri Hizbullah, yang layaknya disebut Hizbullata karena mereka Syiah, ya kan? Kan sering disebutnya kalau di media-media Ahlussunnah wal Jamaah Hizbullata, bukan Hizbullah. Nah mungkin ini, kenapa? Karena Syiah sangat geram kalau mendengar ternyata umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah lebih dahulu punya Al-Mahdi. Ya geram lah mereka, kirim pasukan. Dari Suriah mungkin tidak? Ya mungkin banget, Suriah juga sama. Suriah ini kan rezim Bashar Assad ini kan rezim Syiah, Nusairiyah Syiah yang sangat dahsyat membantai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bukan rahasia lagi, sekarang ini kekuatan rezim Syiah si Bashar Assad ini sudah didukung oleh Hizbullah dari Lebanon Selatan, bahkan didukung oleh pasukan-pasukan dari Iran, ya kan? Nah mungkin juga koalisi semuanya yang dikirim dari Syam itu maksudnya dari Suriah. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dalam hadis ini dikatakan ketika mereka sampai tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda tahu Zulhulaifah kan? Zulhulaifah itu salah satu tempat mikot. Kalau orang pergi umroh, haji, dia mampir di Zulhulaifah untuk pakai ihram, mandi dan pakai ihram. Ya. Konon kabarnya Zulhulaifah ini sering disebutnya Bi'ir Ali. Ya. Nah, jadi pembenaman itu mencakup wilayah itu.
Makanya di hadis yang lain riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin sampai bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah tempat itu yang terbenam itu tempat banyak manusia lalu lalang? Apakah mereka ikut terbenam juga?" Kata Nabi, semua ikut terbenam yang ada di tempat itu pada waktu itu. Kemudian mereka nanti akan dibangkitkan Allah di hari berbangkit sesuai niatnya masing-masing. Yang dibangkitkan dengan niat ingin memerangi Al-Mahdi tentu berdosa. Yang dibangkitkan dalam keadaan sedang ihram mau pergi umroh dan haji tentu dibangkitkan dalam keadaan sedang talbiyah. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini peristiwa sangat penting karena ini termasuk salah satu min alamatil kubra, tanda-tanda besar yang 10, pembenaman di Jazirah Arab. Rupanya pembenaman di Jazirah Arab sekaligus membenamkan pasukan yang mengejar-ngejar Al-Mahdi. Yang karenanya berita tentang pembenaman ini akan menyebabkan umat Islam yang ngerti, yang faham, segera menjadi yakin dan sadar Al-Mahdi, pemimpin orang beriman, sudah muncul dan mereka berdatanganlah ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Gitu. Makanya dikatakan setelah kelanjutan dari hadis ini, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka, tapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat kejadian itu, baik melihat langsung maupun mendengar kabarnya, nggak lihat langsung tapi dapat kabarnya, ya. Maka orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak akan membaiatnya di Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Nah, tentunya yang datang ke situ tidak hanya dari Syam dan Irak. Cuma menariknya, kenapa Nabi menyebut dua negeri ini secara khusus? Kalau kita lihat kondisi Syam dan Irak hari ini, sedang damai atau sedang bergolak? Sedang bergolak, ya. Maka saya memandang ini isyarat Nabi bahwa pembaiatan gelombang kedua Al-Mahdi ini menyebutkan dari Syam dan Irak berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi, mengindikasikan bahwa gelombang kedua pembaiatan Al-Mahdi mencakup mujahidin, orang-orang yang sudah terbiasa berjihad di Syam dan di Irak, ya. Makanya kita tidak boleh mencela saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Syam dan Irak sekarang ini. Boleh jadi mereka akan menjadi iron stock, ya, pasukan cadangan yang memang dipersiapkan Allah untuk menjadi pasukan Al-Mahdi, pemimpin kita di akhir zaman ini. Begitu, ya. Jadi sedikit saya catat lagi, istilah Abdal itu, Abdalus Syam itu adalah generasi yang selalu ada gantinya. Dibantai muncul lagi gantinya, dibantai muncul lagi gantinya. Dan saya membayangkan karena Syam itu bukan hanya Suriah, ya, Syam itu juga mencakup Palestina. Ya, seperti di Palestina hari ini, Pak, tidak ada cerita bahwa rakyat Palestina Muslim mereka itu lemah semangat memerangi Yahudinya. Nggak ada cerita, sekalipun sudah banyak yang dibantai. Terutama ada kisah menarik di tahun 2008 akhir, 2009 awal, yaitu ketika terjadi Ghazwatul Furqan. Orang-orang Palestina menyebutnya perang Furqan, yaitu perang 22 hari 22 malam ketika pasukan IDF, Israel Defense Force, angkatan bersenjata Israel, tiba-tiba membombardir Gaza selama 22 hari. Ingat, ya, tahun 2008 akhir, Desember sampai Januari 2019 itu 2009 2008 sampai 2009, 22 hari itu ternyata catatan statistik menunjukkan selama 22 hari itu 1000 kaum muslimin Palestina yang terbunuh. Mudah-mudahan syahid semua, ya kan? Tetapi uniknya, Pak, selama 22 hari itu pula semua wanita yang hamil tua yang melahirkan, dihitung jumlah bayi yang lahir 1500 bayi, Pak. Yang mati 1000, yang lahir 1500. Kenapa? Karena rata-rata wanita yang hamil itu ketika melahirkan kembar 7, kembar 8, kembar 9. Gitu. Nah, itu Abdalus Syam, ya. Jadi generasi yang nggak ada habisnya, ada penggantinya terus. Gitu. Itu contoh Abdalus Syam. Nah, termasuk di Suriah sekarang, ya, sekalipun konspirasi dunia internasionalnya sudah menghantam, menghajar, ya kan, mujahidin yang ada di Syam, tetap aja faksi-faksinya berubah bentuk dan sebagainya, tapi tetap ada, ya, faksi-faksi mujahidin ini. Ya. Mungkin ini yang dimaksud dengan Abdalus Syam. Baik.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi begitu orang-orang mendengar kabar terjadinya pembenaman pasukan di antara Mekah dan Madinah, maka kaum muslimin mukminin yang faham segera berdatangan ke Ka'bah membaiat Al-Mahdi. Ini gelombang kedua pembaiatan Al-Mahdi, ya. Dan ingat ya, kita mengacu kepada kronologi 10 tanda besar versi Al-Mubayyat, ensiklopedia akhir zaman. Sedangkan Al-Mubayyat mengatakan kemunculan Al-Mahdi ini sesudah 3 peristiwa bencana-bencana besar. Dukhan, pembenaman di timur, pembenaman di barat, yang berarti apa? Sudah terjadi shutdown of modern technology. Ya, teknologi modern sudah shutdown. Artinya, kita tidak mungkin bisa mengharapkan dengar kabar pembenaman pasukan itu lewat WhatsApp. Nggak mungkin. Sudah nggak ada WhatsApp. Nggak mungkin kita menyaksikan peristiwa pembaiatan paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah oleh 313 orang dengan nonton TV Mekah. Udah nggak ada TV Mekah, internet sudah nggak ada. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendengar kabar itu langsung dan tidak terlalu jauh waktunya, kita sudah harus hijrah ke wilayah yang dekat sana. Itulah artinya. Ya. Hanya dengan jalan itulah kita bisa menjadi orang-orang yang cepat mendapat beritanya dan cepat bereaksi. Ya. Makanya di antara anjurannya kalau memungkinkan hijrahnya ya ke Mekah. Itu yang paling praktis. Ya, kalau memungkinkan. Tapi kalaupun tidak, ya carilah wilayah-wilayah yang mendekat ke sana, yang sifatnya kalau misalnya kita dengar kabar, ya nggak terlalu lama kita dengar kabarnya. Ya. Kemungkinannya kemana? Ya bisa, silahkan Anda pikirkan sendiri masing-masing. Apakah ada yang mau hijrahnya ke Jeddah, ya kan? Apa hijrahnya ke Jordan, ya kan? Apa hijrahnya ke Madinah, ya kan? Apa hijrahnya ke Oman? Ya Oman masih Jazirah Arab tapi udah agak jauh, ya kan? Qatar misalnya, Kuwait misalnya, ya, jangan salah. Dari Kuwait ke Mekah, dari Qatar ke Mekah itu harus melewatin gurun pasir, Pak, gurun padang pasir, ya kan? Sementara sudah tidak ada alat komunikasi, transportasi sudah tidak ada yang canggih. Yang berarti apa? Harus naik kuda atau naik onta. Ya. Jadi mungkin berita sampai, tetapi mungkin berbilang hari baru sampai beritanya. Ya kan? Nah ini semua harus masuk dalam konsideran kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang segera as-sabiqunal awalun yang membaiat Al-Mahdi. Gitu. Tapi yang pasti kalau kita masih tinggal di Pulau Salak, ya kan? Kecil kemungkinannya. Ya. Kan Gunung Salak jadi Pulau Salak nanti. Nah mereka-mereka yang terjebak di Pulau Salak, termasuk terjebak di Pulau Payakumbuh, ya kan, mau tidak mau harus banting setir, bukan berpikir membaiat Al-Mahdi, tapi berpikir siap-siap ngadepin Dajjal, ya. Karena Dajjal pasti datang. Ya. Oke, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah berdatangan ya kelompok dari Irak dan Syam, berarti Al-Mahdi tiba-tiba sudah punya angkatan perang, sudah punya mujahidin ya sebagai apa namanya kekuatannya. Ya, bukan hanya muslimin biasa yang membaiat dia, muslimin yang tidak terbiasa perang, tapi sudah orang-orang yang sudah biasa perang, biasa jihad, sudah menjadi bagian dari pengikutnya. Terus tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Laki-laki ini mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka, orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Namun Al-Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Ini kontak fisik pertama. Dan kontak fisik pertama pasukan Al-Mahdi ternyata Allah izinkan meraih kemenangan, ya, menghadapi seorang laki-laki Quraisy, keturunan Quraisy, ya, yang di backup oleh suku Kalb. Pertanyaan, suku Kalb ini siapa? Nah, yang menariknya setelah kita adakan riset kecil-kecilan, ternyata Al-Asad family, keluarga Al-Asad itu berlatar belakang suku Kalb. Ya, Anda tahu Al-Asad family siapa ini? Yang berkuasa di mana? Di Suriah, ya. Jadi keluarga Al-Asad. Di sini ada keterangannya, the Asads are originally from Cordoba. Jadi keluarga Asad ini asalnya dari Cordoba, just east of Latakia, sebelah timur kota Latakia yang lokasinya di utara barat Suriah. Jadi kira-kira Latakia itu di sini kira-kira nih. Latakia di sini, utara barat Suriah. Jadi Cordoba ya daerah situ juga, dekat-dekat situ, ya. Nah, they are members of the minority Alawite sector. Mereka adalah anggota sekte minoritas Alawite. Alawite itu Syiah, Nusairiyah, ya.
and belong to the Kalbiyah tribe, dan mereka berasal dari suku Kalb. Ya. Nah ini berarti semakin membuat gambaran kita menjadi lebih jelas lagi. Berarti tidak bisa tidak, nih laki-laki Quraisy ini dari mana dikirimnya? Dari Syam juga, khususnya dari Suriah. Ya. Dari Suriah dia berangkat, gitu. Dari Syam. Ya. Nah tapi laki-laki ini kalah, pasukannya kalah. Al-Mahdi diizinkan Allah memenangkan perang ini, sampai kata Nabi Muhammad SAW, alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang suku Kalb. Mengisyaratkan bahwa suku Kalb ini harta rampasan perangnya banyak sekali, ya. Sehingga umat ini tiba-tiba memiliki, ya, harta dan kekuatan persenjataan yang Masya Allah, ya. Terus dikatakan Al-Mahdi membagi ghanimah itu dan beramal di tengah manusia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan Islam ke segenap penduduk bumi. Dia akan memimpin selama 7 tahun, kemudian dia wafat, kaum muslimin menyolatkannya, ya. Selesai hadis ini, kita lanjutkan. Jadi di kesempatan lain lagi dijelaskan, ya, bahwasanya kematian sang pemimpin tadi berkaitan erat, chaos yang terjadi itu berkaitan erat dengan adanya perebutan kekuasaan, ya. Dan disebutkan dalam hadis itu isyaratnya 3 orang, 3 anak khalifah, ya. Dikatakan di sini 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya adalah anak khalifah. Ini semakin menguatkan lagi bahwa dugaan khalifah yang mati timbul chaos itu adalah Raja Saudi. Karena pola politik di Saudi adalah setiap raja berhak memilih 3 putra mahkota, anak khalifah, ya kan? Anak-anak dari khalifah itu. Nah, demikian. Sedangkan hadis berikutnya ini menguatkan kita tentang isyarat bahwa pasukan yang mendukung Al-Mahdi ciri khasnya ashabu rayatus sud, pasukan yang mengibarkan bendera berwarna hitam. Apabila kalian melihat ashabu rayatus sud, panji-panji hitam telah tiba dari Khurasan, maka datangilah panji-panji itu. Jadi Khurasan itu sebuah kawasan yang sekarang mencakup areal wilayah Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, ya, wilayah sana. Dan tidak sedikit yang berpendapat bahwa tampaknya yang paling potensial disebut sebagai orang-orang yang mengibarkan bendera hitam ini adalah Taliban. Itu sangat-sangat besar kemungkinan ke arah sana. Kenapa? Karena bangsa Afgan ini bangsa yang luar biasa, ya. Bangsa yang luar biasa. Dr. Abdullah Azzam rahimahullah, ya, mudah-mudahan mati syahid, beliau punya pendapat tentang rakyat Afgan. Setelah dia sering melakukan interaksi bahu-membahu berjihad lawan Soviet bersama mujahidin Afgan, dia sampai pada satu kesimpulan, Sya'bul Afgan askariyan bitaba. Artinya bangsa Afgan ini secara alaminya itu adalah militer, gitu. Bangsa Afgan ini badannya kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar, endurance-nya luar biasa, kekuatan mereka, ya, nafas panjang mereka luar biasa, keberanian mereka luar biasa, ketawakalan mereka juga luar biasa kepada Allah Ta'ala, ya. Sampai-sampai banyak kisah-kisah tentang jihad di Afgan yang membuat orang-orang non-Afgan itu terkagum-kagum dengan orang Afgan. Jadi kelihatannya Allah memang mencetak ini bangsa perang, gitu loh, bangsa yang tahan gitu untuk berperang. Ya, ada satu kisah seorang profesor dari Madinah, dia dosen di kampus di Madinah, dosen akidah, Pak. Dosen akidah. Ketika terjadi perang jihad Afgan melawan Soviet, dia termasuk berangkat ke Afghanistan ketika musim libur mengajar, ya. Dia berangkat ikut bahu-membahu dengan mujahidin Afgan berperang. Dia ceritakan suatu ketika dia sedang berjalan dari bukit ke bukit gitu, naik turun gitu ya dengan pasukan Afgan itu. Sebagian mereka mujahidin Afgan, sebagian mereka mujahidin Arab, ya. Bersama-sama mereka jalan. Tahu-tahu ada serangan pesawat-pesawat Soviet. Oh, dibombardir mereka, ya kan, dibom sini sana, ya kan. Nah, semua mujahidin Arab itu langsung tiarap, ya kan, mencari parit-parit bersembunyi. Sementara mujahidin Afgan itu jalan aja terus tegap.
sambil membaca ayat yang bunyinya tidak ada musibah yang menimpa kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya kan? Maka si profesor ini yang menyaksikan pemandangan itu dia bilang, saya sudah sering sekali membahas ayat itu di depan mahasiswa-mahasiswa saya, tapi baru sekali ini saya ngerti makna sebenarnya, ya kan? Jadi tawakal mereka luar biasa, Pak. Makanya wajar kalau orang mengatakan Ashabur Rayatus Sud ini tampaknya adalah pasukan dari Afgan ini, ya. Dan memang mereka mengibarkan bendera berwarna hitam. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, adalah kewajiban setiap muslim untuk berbaiat kepada Al-Imamul Mahdi bagaimanapun sulitnya keadaan bila sudah jelas keberadaannya. Dan pengertian bila sudah jelas keberadaannya, bila semua yang kita bahas ini sudah terjadi, Pak, sudah terungkap gitu, satu demi satu gitu. Baik itu yang kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelum Al-Mahdi muncul maupun yang kaitannya dengan peristiwa-peristiwa saat Al-Mahdi muncul, ya kan? Kalau ini semua sudah muncul, ya kan? Sudah, kita tidak punya keraguan lagi, berarti sudah jatuh kewajiban kita untuk berbaiat pada Al-Mahdi. Ingat ya, Al-Mahdi ini the certified leader. Dia pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Selain Al-Mahdi, semuanya sifatnya pemimpin yang kira-kira aja gitu. Kita kira-kira aja, mungkin bagus nih gitu. Tapi kalau sudah Al-Mahdi, nggak perlu diragukan lagi. Asalkan semua ciri-ciri peristiwa-peristiwa yang terjadinya sudah lengkap, begitu. Makanya Nabi kemudian bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ketika kalian melihatnya kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi, ya. Jadi ini kewajiban yang langsung jatuh di pundak kita, umat yang hidup di akhir zaman, umat yang ditakdirkan hidup pada saat perpindahan babak keempat ke babak kelima, ya. Kalau memang Allah panjangkan umur kita sampai peristiwa-peristiwa ini muncul, berarti jatuh kewajiban itu pada kita, ya. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau kita bicara tentang huru-hara yang bakal terjadi, jatuhnya bintang berekor, ya, dukhan, pembenaman di timur dan di barat, shutdown pembaruan teknologi, kelaparan dan sebagainya, itu semua harus kita pahami sebagai ya realitas yang akan kita hadapi. Tetapi di balik itu semua yang paling penting adalah itu tanda Al-Mahdi mau muncul, yang berarti kita harus siapkan diri untuk menjalankan perintah Nabi ini, ya. Dan itu berarti apa? Mari kita bina diri kita, anak istri kita menjadi generasi yang memang layak untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Ini yang kemudian membuat saya tidak pernah setuju dengan istilah, oh jadi kamu kerjanya menunggu Al-Mahdi saja. Kita nggak menunggu, Pak. Kalau menunggu itu nggak boleh, karena pasif, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita harus mencetak diri kita, anak istri kita, ya, orang-orang di bawah tanggung jawab kita untuk menjadi generasi yang layak bergabung dengan Al-Mahdi. Dan itu kalau dikatakan sebagai kegiatan menunggu ya terserah. Tapi kan menunggu yang tidak pasif, itu sambil berbuat sesuatu, gitu. Dan diantara yang harus kita kembangkan adalah memiliki al-akhlaq al-asasiyah li jundillah, ya, mencetak diri kita sehingga memiliki akhlak asasi dari seorang prajurit Allah, tentara Allah. Dan itu sudah saya bahas kemarin, surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ya, hai orang beriman, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan datangkan satu generasi yang ciri-cirinya satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta mereka, mereka cinta pada Allah. Kedua, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut kepada sesama orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, enggak punya sikap lemah mental menghadapi orang kafir, ya. Punya izzah dia punya pride, punya kewibawaan karena iman menghadapi orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka dalam beragama bukan semata-mata ngejar pahala, tapi ingin menegakkan agama ini sampai ke tahap kalau perlu berjihad ya berjihad, gitu. Yang kelima, wala yakhafuna laumata la'im, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Ya, mau dituduh intoleran kah, radikalis kah, ekstremis kah, ya, teroris kah, nggak peduli dia, karena yang penting bukan Allah yang mengatakan itu. Terus yang keenam, mereka menyerahkan wala mereka, loyalitas kesetiaan mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman yang loyalnya pada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi 6 kriteria ini, ya, mereka lah yang layak disebut Hizbullah, partai Allah. Dan partai Allah ini pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Mahdi akan mengibarkan panji-panji al-jihadu fisabilillah untuk memerdekakan negeri-negeri yang selama ini dikuasai para mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Al-Mahdi akan mengawali suatu proyek besar, membebaskan dunia dari penghambaan manusia kepada sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, penguasa tunggal dan sejati langit dan bumi. Al-Mahdi akan memastikan dunia diisi dengan sistem dan peradaban yang mencerminkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari ujung dunia paling timur sampai ujung dunia paling barat, dari utara sampai selatan. Ya. Kemunculan Al-Mahdi akan menandakan segera berakhirnya babak keempat, kepemimpinan mulkan jabriyah, dan dimulainya babak kelima, kepemimpinan dengan sistem Islam, yaitu khilafatun ala minhajin nubuwah. Maka dunia akan menyaksikan kembalinya kepemimpinan umat Islam atas dunia, menggantikan kepemimpinan peradaban kaum kufar barat, baca kaum Yahudi dan Nasrani. Para pemimpin dunia barat yang membangga-banggakan mega proyek mereka yang namanya tatanan dunia baru atau New World Order, yang mereka sebut dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum, dan bahasa Latin ini bisa Anda temukan di uang lembaran $1 Amerika Serikat di bawah piramida yang ada mata satunya, itu Novus Ordo Seclorum, ya, tatanan dunia baru. Ini akan segera berakhir dan runtuh, digantikan dengan terbitnya peradaban kaum muslimin berdasarkan wahyu ilahi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sistem Dajjal menemui kegagalan dan ajalnya, ya. Habis sistem Dajjal. Dan puncak habisnya sistem Dajjal itu adalah shutdown of modern technology. Makanya saya ingatkan lagi, shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims. Dia bagus buat umat Islam. Karena apa? Dia yang menyebabkan kita nggak perlu ngejar-ngejar lagi ketertinggalan lawan Barat. Ya kan, tahu-tahu kita menjadi setara dengan Barat. Mulai dari nol lagi. Gitu. Baru di situ kaidah Betawi boleh kita pakai. Lo jual, gue borong. Gitu. Dengan catatan kita persiapan. Ya. Latihan pedangnya, latihan panahannya, latihan berkudanya, ya semuanya sudah kita lakukan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, peralihan babak keempat menuju babak kelima akan diwarnai oleh terjadinya beberapa ghazawat, peperangan-peperangan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW telah memprediksikan sekurang-kurangnya akan terjadi 5 perang besar. Perang pertama adalah dalam rangka pembebasan wilayah Jazirah Arab, semenanjung Arabia. Perang kedua dalam rangka pembebasan wilayah Persia, Iran. Perang ketiga merupakan aliansi muslimin Rum Nasrani melawan common enemy, musuh bersama, negara Yahudi Israel. Perang keempat adalah Malhamah Kubra dalam rangka pembebasan wilayah bangsa Rum. Dan perang terakhir yang kelima melawan Al-Masihud Dajjal yang memimpin 70.000 Yahudi Isfahan. Di dalamnya Nabiullah Isa alaihissalam turun dari langit bergabung dengan pasukan Al-Mahdi, kemudian membunuh Dajjal. Imam Mahdi beserta pasukannya dengan izin Allah akan selalu meraih kemenangan dalam berbagai ghazawat, peperangan-peperangan tersebut. Dari sinilah rute kafilah jihad Al-Mahdi terpetakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuhallah." Kalian akan perangi jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya. "Tsumma Farisa fayaftahuhallah." Kemudian kalian hadapi Persia lalu Allah taklukkan untuk kalian. "Tsumma taghzuna Rum fayaftahuhallah." Kemudian kalian memerangi Rum, lalu Allah taklukkan untuk kalian. Tsumma taghzuna Dajjal fayaftahuhullah. Kemudian kalian menghadapi, memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Jadi kalau kita lihat rutenya kira-kira begini. Yang pertama, pembaiatan paksa Al-Mahdi oleh 313 orang depan Ka'bah. Kemudian pembaiatan Al-Mahdi oleh kaum muslimin di depan Ka'bah sesudah adanya pembenaman bumi di semenanjung Arab sekaligus pembenaman pasukan dari Syam di Gurun Al-Baida antara Mekah dan Madinah. Abdalus Syam dan As-Saibu al-Iraq terlibat dalam pembaiatan kedua ini. Terus Al-Mahdi dan umat Islam menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus. Nanti terakhir ibu kotanya pindah ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian rute kafilah jihadnya adalah pertama membebaskan Jazirah Arab, kedua membebaskan Persia, kemudian aliansi Rum dengan muslimin dulu melawan musuh bersama yaitu pembebasan Baitul Maqdis, melawan Israel Yahudi. Terus pecah kongsi, Al-Mahdi malah akhirnya selanjutnya membebaskan Rum, melawan Rum,
dalam Malhamah Kubro, perang besar. Al-Mahdi dan pasukannya segera kembali ke Damaskus setelah dari Konstantinopel. Terus Al-Mahdi dan pasukannya membawa Dajjal, melawan Dajjal yang memimpin 70.000 Yahudi Isfahan di Damaskus. Nabiullah Isa alaihissalam turun dari langit bergabung dengan pasukan Al-Mahdi dan membunuh Dajjal. Jadi kalau kita lihat semua rangkaian peristiwa ini bisa kita batasi skopnya di wilayah sini. Semua, jadi arena panggung ghazawat akhir zaman itu kira-kira di sini semua, Pak. Wilayah yang jauh-jauh ini, ya, kan yang timurnya udah tenggelam nih, baratnya juga tenggelam kan. Nah, wilayah yang sisanya ini menjadi wilayah target operasinya Dajjal. Jadi sementara khilafah sedang mengokohkan diri melawan peperangan-peperangan, ya, sementara si Dajjal ini di wilayah yang jauh-jauh gitu, ya mungkin termasuk ke Pulau Salak gitu, ya kan, dia menebar fitnahnya. Ya, dia mencari mangsa untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Yang mau jadi pengikutnya dikasih surga sama dia, yang nggak mau jadi pengikutnya dikasih neraka sama dia, dikasih kesulitan, ya. Sampai akhirnya dia datang ke pusat khilafah, tetapi ketika dia datang Allah Ta'ala sudah turunkan Isa alaihissalam, ya, untuk membunuh dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lihat, ya. Pertama, didirikannya khilafah setelah tadi melawan laki-laki Quraisy, keturunan Quraisy di backup oleh suku Kal. Suku Kal kan kalah, laki-laki Quraisy ini kalah, maka segera menjadi lemah pusat kekuasaan di Syam, pusat si Togut ini. Maka Al-Mahdi dan pasukannya segera mengambil alih Syam. Maka berdirilah khilafah di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus. Dan ini Syam belum mencakup Palestina, karena Palestina masih ada Yahudi di situ. Ya. Jadi yang wilayah yang dikuasai baru sebatas Suriah, Jordan, dan Lebanon. Sementara Palestina masih ada Yahudinya. Nah, jadi kafilah jihad Al-Mahdi itu yang paling awal membebaskan Jazirah Arab. Hadisnya tadi jelas, tagzuna jaziratul Arab fayaftahuhullah. Ya. Setelah dibebaskan Jazirah Arab, kemudian membebaskan Persia. Ya. Membebaskan Persia berarti wilayah udah makin meluas ini. Ya. Nah, sekaligus perjalanan ini juga merupakan alternatif bagi antum. Kalau antum berpikiran antum nggak mungkin deh hijrahnya ke Mekah gitu, ya terserah antum pilih mau hijrah kemana. Mungkin ke Pakistan. Kalau ke Pakistan berarti antum akan intercept Al-Mahdi ketika Al-Mahdi membebaskan Persia. Gitu. Paham ya? Ya? Jadi ini ada pilihan, Anda ada pilihan. Ya. Atau barangkali Anda mau ke Turki. Ke Turki kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dia dekat sekali dengan Syam. Ketika Al-Mahdi baru saja terjadi pembayatan gelombang kedua mengalahkan laki-laki Quraisy itu kan dia menguasai Syam. Dia declare khilafah. Maka dari Turki ke Syam kan dekat. Bisa juga. Begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi aliansi pasukan Al-Mahdi dengan Rum Nasrani membebaskan Baitul Maqdis. Ini yang paling menarik ini dari pandangannya Syekh Mubayyad. Ini tidak banyak yang memiliki pandangan seperti ini, ya, jarang sekali. Jadi ada hadis bunyinya begini: satu salihun ar-ruma sulhan aminan fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Artinya, kalian umat Islam akan menjalin aliansi yang aman dengan Rum itu Eropa. Maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Jadi satu hadis mengatakan musuh di belakang umat Islam, di belakang kalian. Tapi hadis yang lain lagi mengatakan satu salihun ar-ruma sulhan aminan fataghzuna antum wa hum aduwan min waraihim. Artinya, kalian umat Islam akan menjalin aliansi aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka, di belakang Rum. Jadi bedanya cuma satu di belakang kita, satu di belakang Rum. Maka Syekh Mubayyad berkesimpulan, ini berarti musuh bersama. Musuh bersama Muslimin dan Nasrani. Siapa itu? Yahudi. Dan ingat, ketika Al-Mahdi muncul, shutdown modern technology terjadi kan? Nah, salah satu manfaat dari shutdown modern technology, TV udah nggak ada, internet sudah nggak ada. Akibatnya apa? Kita nggak bisa dicekoki lagi sama opini-opini sesat yang dibuat oleh kaum Yahudi, media-media Yahudi. Kalau selama ini orang-orang Nasrani itu kenapa tunduk sama Yahudi? Karena mereka nurut aja apa kata media Yahudi, membentuk opini mereka. Nah, ketika sudah nggak ada TV, akhirnya orang-orang Nasrani sadar, wah, kita selama ini dikadali sama Yahudi ini. Maka mereka berpikir kalau begitu melihat umat Islam dari waktu ke waktu makin luas wilayah khilafahnya,
kelihatannya kita gandeng aja umat Islam. Jadi nanti aliansi ini yang minta Nasrani, bukan kita yang minta. Nasrani yang minta. Mereka merasa perlu bersama umat Islam melawan Israel. Dan kira-kira apa targetnya? Targetnya karena masing-masing kita, muslimin maupun Nasrani, punya tempat suci yang kita ingin bebaskan. Kalau kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa, sedangkan mereka ingin membebaskan apa? Al-Kanisatu Al-Qiyamah, gereja kebangkitan, gereja yang paling mulia, yang paling suci bagi umat Kristen sedunia. Ya. Jadi kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa, mereka ingin membebaskan gereja kebangkitan. Akhirnya diajak kerja sama, ya oke, boleh, ayo, siap, gitu. Nah, apa yang terjadi dalam aliansi ini, hasil aliansi Muslimin Rum memerangi musuh bersama ini? Kalian menang, jadi aliansi itu menang, ya, melawan Yahudi Israel dan memperoleh ghanimah dan selamat. Namun ketika kalian kembali dan tiba di perbukitan subur, seorang tentara Nasrani ngangkat salib. Dia katakan salib telah menang. Rupanya penyakit penjajah masa lalunya belum hilang ini Eropa. Giliran lagi sulit-sulit dia cari bantuan kita. Giliran akhirnya menang, ngeklaim mereka yang menang. Gitu. Kan selalu begitu Nasrani, ya. Sama kayak negeri ini, ya kan? Giliran kita dulu berjuang melawan kafir Portugis, kafir Belanda, kafir Jepang, kita yang di depan, Pak. Allahu Akbar, nggak ada yang lain. Giliran makin deket ke jadwal mau mengumumkan kemerdekaan, udah berubah dari Allahu Akbar jadi merdeka, mertua aja sekalian, gitu. Ya kan? Bukan teriak Allahu Akbar lagi. Terus akhirnya lagu nasionalismenya apa? Kan bikinan si Rudolf, ya kan? Kan Rudolf yang bikin kan, W.R. Supratman. Gitu. Dinyanyiin rame-rame sama semua, termasuk umat Islam. Gitu. Ya kita soalnya umat Islam yang gampang dikadalin, Pak. Kalau nanti ini pasukan Al-Mahdi, Pak, nggak gampang dikadalin. Dia ngeklaim salib telah menang. Apa yang terjadi? Marahlah seorang prajurit Muslim, dipukullah tentara Nasrani tadi. Karena hal itu pecah kongsi, berkhianatlah Rom dan mereka berkonsolidasi siap-siap menghadapi malhamah, perang besar. Itu satu hadis. Hadis yang kedua lebih seru lagi. Kalian selamat memperoleh ghanimah, perang itu menang aliansinya lawan Yahudi. Kemudian saat kalian kembali dan tiba di perbukitan subur, seorang tentara Rom mengangkat salib berkata salib telah menang. Bangkitlah seorang prajurit Muslim membunuhnya, dibayar kontan, Bang. Gitu. Nggak ada cerita. Ini bukan muslimin model kita, Pak. Ini muslimin Jaisul Mahdi ini, udah pasukan Al-Mahdi, muwahhid yang sebenarnya. Ya kan? Masih coba-coba juga Nasrani, ya kan? Sikat aja habis. Gitu. Ya. Kalau kita kan masih gampang ditipu, Pak, ya kan? Pokoknya 7 kata nggak dicoret, Indonesia Timur lepas, bisa. Oh, ya. Kena kita. Ingat Pak, ingat peristiwa itu 18 Agustus 1945, sehari setelah katanya proklamasi itu. Ya. Proklamasinya pengkhianatan. Ini saya mengutip pendapat Kiai Haji Firdaus AN, ya, rahimahullah. Beliau seorang tokoh masyumi. Dia bikin tulisan kecil, Pak. Negara Indonesia berdiri di atas pengkhianatan. Pengkhianatan pertama kapan? 17 Agustus 45, itu pengkhianatan pertama. Berupa apa pengkhianatannya? Berupa tidak dibacakannya teks proklamasi yang sudah dipersiapkan. Sehingga teks proklamasinya coret-coret pakai tangan, ya kan? Yang paling menyakitkan apa? Dalam teks proklamasi suatu bangsa yang berperang lawan kafir Portugis, Belanda, Jepang pakai Allahu Akbar, sama sekali nama Allah nggak disebut. Coba Anda kaji teks proklamasi, ada nggak nama Allah di dalamnya? Ada enggak? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan cara seksama. Jakarta 17/8/45 Soekarno Hatta. Ada enggak nama Allah disebut? Ada enggak nama Allah disebut? Ada enggak nama Allah disebut? Pantas enggak menyatakan kemerdekaan katanya di bulan Ramadan, katanya di hari Jumat, ya kan? Nama Allah enggak disebut. Apa bukan pengkhianatan itu? Itu pengkhianatan. Jadi mestinya yang dibaca yang mana? Yang sudah dipersiapkan oleh panitia perintis kemerdekaan. Apa itu? Muqaddimah UUD 45 yang ada kalimat atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bla 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 bla. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bla 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 gitu. Itu kan mesti dibacakan, Pak. Kenapa nggak dibaca? Alasannya apa? Suasana genting. Nyari dokumennya susah. Anda tahu tempat proklamasi dinyatakan di mana? Pegangsaan Timur.
Barang itu, dokumen itu disimpannya di mana? Di Jalan Imam Bonjol. Ya kan? Orang yang ngerti Jakarta, Pak, Imam Bonjol sama Pegangsaan jauh nggak? Jauh nggak? Jauh nggak, Pak? Dekat. Ini konspirasi. Tidak ingin negara ini berdiri dengan ruhul Islam. Paham ya? Ya, kita gampang dikadalin, Pak. Tapi nanti pasukan Al-Mahdi lain ceritanya, Pak. Cuman satu tentara salib ngangkat salib, bilang salib sudah menang, sikat habis. Nggak ada cerita. Ini kerjasama kita, ya kan? Dalam riwayat yang lain, sayang saya nggak kutip riwayatnya, itu dikatakan orang itu setelah membunuh dia bilang Allah yang telah memenangkan. Gitu. Ya benar kan? Allah yang memenangkan. Nah, pengkhianatan kedua kata Kiai Haji Firdaus Sain 18 Agustusnya. Tiba-tiba Bung Hatta datang, ngumpulin para pendiri negara, dia bilang sore kemarin, tanggal 17 Agustus sore, datang seorang opsir Jepang, nggak disebut lagi namanya siapa opsir Jepangnya, bilang begini, kalau 7 kata yang ada syariat Islamnya itu nggak dicoret, ya kan Indonesia bagian timur memisahkan diri. Gitu. Keras Pak perdebatannya. 9 orang. 8 muslim statusnya, 1 kafir Kristen, ya kan? Semua akhirnya oke, demi persatuan, kecuali 1 orang, Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu Ki Bagus Hadikusumo, keras dia, nggak bisa, ini harus, ini wajib. Bung Karno, Bung Hatta, nggak ada yang berani melobi dia, karena mereka tahu orangnya luar biasa. Akhirnya disorong ke depan siapa? Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo ini adalah seorang tokoh Masyumi juga. Ya. Kasman ini orang Jawa, sama Ki Bagus Hadikusumo juga orang Jawa. Sengaja dia yang diajukan. Karena apa? Karena Ki Bagus ini orang Jawa yang sangat halus, tapi prinsipnya luar biasa. Nah, Kasman ini pinter, dia bisa bahasa Jawa kromo inggil istilahnya, bahasa Jawa yang tertinggi kelasnya. Dia berhasil membujuk, ya kan? Sampai Ki Bagus tuh sampai ngomong gini, saya dengar ceritanya langsung dari cucunya Ki Bagus, ya kan? Cucunya Ki Bagus tuh bilang bahwa kakeknya bilang, kita sudah berdarah-darah, dapat 7 kata ini udah berdarah-darah ini, terus ini mau dihapus juga, gitu. Tenang Kiai, ya kan? Nanti ada waktunya, Dewan Konstituante kita perjuangkan di sana, konstitusi negara ini, gitu. Ya kan? Akhirnya, oke. Jadilah kita sampai hari ini, Pak. Ya, nggak pernah bisa menyatakan secara terang-terangan bahwa syariat Islam merupakan fondasi dari negeri yang semua pejuangnya nggak manggil apa-apa kecuali Allahu Akbar. Mau itu Cik di Tiro, mau itu Imam Bonjol, mau itu Diponegoro, mau itu Patimura, semua nggak manggil apa-apa kecuali Allahu Akbar. Berarti telah berkhianat kita rame-rame kepada para pejuang itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau nanti Al-Mahdi dengan pasukannya, Pak, nggak ada cerita. Oke, mau ngajak kerjasama, ayo. Tapi jangan coba-coba ngeklaim, udah menang ngeklaim, ya kan? Sikat langsung. Akhirnya pecah kongsi, ya. Pecah kongsi, ya, berhasil Palestina diambil alih, ya. Akhirnya masuk ke wilayah khilafah lah, gitu, ya. Karena mereka kurang ajar, ya, tidak fair, gitu kan. Ya sudah, sana nyingkir. Ya. Nah, kemudian Al-Mahdi dan pasukannya bersiap-siap melawan Rum. Nah, perang lawan Rum ini digambarkan sebagai berikut. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Rum ke medan perang di suatu tempat bernama A'maq atau Dabiq. A'maq atau Dabiq lokasinya di sebelah utara Suriah. Kalau sekarang mungkin wilayah El Aleppo atau Homs, ya, itu A'maq dan Dabiq, ya. Sehingga ada sekelompok pasukan dari kota tersebut, Damaskus, yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala mereka berhadap-hadapan, jadi pasukan Rum dengan pasukan Islam sudah berhadap-hadapan, yang ini mengisyaratkan sekali lagi bahwa sudah terjadi shutdown of modern technology, sehingga perang menjadi kayak perang zaman dulu lagi, Pak. Ada cerita berhadap-hadapan, baris berbaris gitu, ya kan? Kalau perang modern kan nggak ada cerita begitu, Pak. Kalau perang modern pakai baris-baris dulu, di sniper langsung gitu kan. Ini enggak, ini sudah kembali kepada perang yang kesatria lagi gitu loh, yang jantan lagi, man to man gitu perangnya. Kalau sekarang perang nih, perang licik, Pak, ya, perang licik. Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari, paling mentok pakai M16, AK-47, paling jauh RPG. RPG itu artinya senjata anti tank, ya kan? Sementara musuh Islam, orang-orang kafir itu dengan teknologi canggihnya di ruangan AC, Pak, pakai komputer, pakai mouse gini, kayak main game aja. Target lock, jeger, ya kan? Drone berangkat tanpa awak, ya kan? Bawa rudal melakukan pembantaian. Ya, nggak fair, Pak. Ya, maka Allah nanti akan membuat kita menghadapi musuh-musuh Allah itu dengan cara yang memang seharusnya.
Dan di masa itu nanti berlaku lagi itu ayat Al-Quran, nyala lagi tuh Al-Anfal ayat 65 ayat 66, ya kan, di mana Allah berfirman, kalau kalian ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 musuh, ya kan, 1 banding 10. Ya, kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 musuh, ya kan, 1 banding 10. Tapi karena Allah mengetahui ada kelemahan pada diri kalian, maka 100 orang bisa mengalahkan 200, 1 banding 2. Ya kan? 1000 orang bisa mengalahkan 2000, 1 banding 2. Gitu. Jadi dengan kata lain, kekuatan umat Islam itu minimal 1 bisa mengalahkan 2, maksimal 1 bisa mengalahkan 10. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ketika mereka sudah berhadapan-hadapan, pimpinan pasukan Rum, pimpinan pasukan Muslimin, berkatalah pasukan Rum, biarkanlah kami memerangi orang-orang kami yang kalian tawan. Yang mereka maksud siapa? Yang mereka maksud adalah bangsa Rum yang sudah masuk Islam, bangsa Rum yang bergabung sama khilafah. Kira-kira mau nggak pimpinan Muslim menyerahkan ini? Ya tidaklah. Makanya dijawab sama pimpinan Muslim, tidak, demi Allah kami tidak akan biarkan kalian mengusik ikhwanana, saudara-saudara kami. Ini sudah jadi saudara walaupun mereka bangsa Rum, tapi mereka sudah masuk Islam, mereka sudah gabung sama khilafah, ya. Maka tidak akan diserahkan. Nah, akibat hal itu pecahlah perang, ya. Pecahlah perang. Apa yang terjadi dalam perang ini? Ini perang disebut Malhamah Kubra oleh Nabi karena memang perang ini perang yang besar, ya. Waktu itu pasukan Rum, ya, itu dikatakan, mana ini? Kok nggak disebut tadi ya? Dikatakan jumlah mereka, Allah Akbar, nggak ada ayatnya, hadisnya. Ya, yang jelas hadisnya berbunyi begini, pasukan Rum itu mengibarkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 pasukan, personel. Dalam riwayat yang lain dikatakan 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personel. Berarti antara 800.000 sampai 960.000 personel. Anda sebagai produk babak keempat mendengar jumlah segitu, itu nggak banyak, ya kan? Buat kita sekarang ini pasukan, misalnya TNI lah, TNI berapa jumlahnya? 500.000, cuman satu negara. Ini 80 negara Pak, totalnya 800.000, 960.000. Tentu kalau pakai kacamata babak keempat itu kan jumlahnya sedikit kan, ya, tapi Anda jangan lupa bahwa sudah terjadi bencana-bencana alam yang banyak yang mengakibatkan terjadinya significant depopulation, pengurangan populasi planet bumi ini besar-besaran kan, ingat saya jelaskan kemarin, ya. Jadi udah banyak yang tewas manusia, akibatnya jumlah segini ini besar Pak. 800.000 itu besar, 960.000 itu besar, ya. Apalagi sudah tidak ada teknologi canggih, sudah nggak ada apa istilahnya itu mass weapon of destruction, ya. Jadi senjata-senjata pemusnah massal itu udah nggak ada, ya kan? Senjata yang ada tuh pedang, yang ada tombak, yang ada panah, ya kan? Yang berarti apa? 1 lawan 1 semua kan? Jadi jumlah segitu untuk masa nanti itu jumlahnya besar Pak. Makanya disebut oleh Nabi Malhamah Kubra, ya. Dan kita perkirakan pasukan umat Islam dipimpin Al-Mahdi jumlahnya tidak sebesar itu. Mungkin pasukan Islam itu sepertiganya kira-kira, ya. Wallahu alam persisnya berapa, tapi yang jelas tidak berimbang. Nah, dalam peperangan ini disebutkan oleh Nabi, sepertiga pasukan Islam melarikan diri dari medan perang. Allah tidak akan mengampuni mereka untuk selama-lamanya, ya. Jadi dianggap pengkhianat, dianggap kaum munafikun. Makanya tolong, kalau Anda berdoa minta kepada Allah agar diizinkan menjadi pasukan Al-Mahdi, rinci doanya sampai mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam pasukan Al-Mahdi yang mendapatkan ihdal husnain, satu dari 2 kebaikan, isykariman au mutsyahidan. Jangan sampai kami masuk ke dalam pasukan Al-Mahdi yang nantinya desersi dari medan peperangan, gitu. Karena rugi sekali udah jadi pasukan Al-Mahdi tapi desersi, sehingga akibatnya nggak diampuni dosanya untuk selama-lamanya. Nah, sepertiga yang kedua kata Nabi, mereka menjadi afdhalus syuhada indallah, sebaik-baik orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan yang sepertiga sisanya lagi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah, bencana atau kesesatan sekalipun sedikit pun untuk selama-lamanya, ya. Jadi mereka menjadi yang menang terus, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perang ini adalah perang dahsyat yang orang barat menyebutnya Armageddon. Kalau kita nggak kenal istilah Armageddon, kita menyebutnya Al-Malhamah atau Al-Malhamah Kubra, ya. Nah, puncak dari peperangan ini
kaum muslimin membebaskan Konstantinopel. Ya. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Nabi bertanya kepada para sahabat, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kota yang satu sisinya di daratan, satu sisi lainnya di lautan? Ya, jadi kalau kita lihat gambaran Konstantinopel memang demikian. Dia sebagiannya di daratan, sebagiannya di lautan. Konstantinopel hari ini namanya apa? Istanbul. Ya. Nah mungkin pada bertanya-tanya, kenapa kok puncak kemenangan umat Islam adalah membebaskan Konstantinopel? Kan Konstantinopel Istanbul, Istanbul kan Turki kan Muslim. Gitu. Mungkin Anda bertanya begitu ya. Jawabannya begini, secara kesejarahan historis, Konstantinopel itu yang dalam bahasa Arabnya dalam hadisnya disebut Konstantinia, ya, itu adalah ibu kota Romawi Timur. Jadi Romawi Timur, dulu Romawi itu besar sekali imperiumnya, ya. Dan yang paling awal Romawi itu Romawi Barat, imperiumnya itu ibu kotanya di Roma, Italia. Tapi kemudian Romawi kerajaannya makin meluas sampai mencakup wilayah Suriah, ya kan? Akhirnya untuk mempermudah administrasi dibelah jadi dua. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Dan Romawi Barat makin lama makin melemah sampai akhirnya hilang dari sejarah, dalam sejarah. Nah, Romawi Timur ini yang tetap ada. Dan Romawi Timur inilah yang dimaksud dengan Rum oleh hadis-hadis kita. Ya. Romawi Timur inilah yang dihadapi oleh Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan ke wilayah Syam. Ya. Nah, ibu kotanya Konstantinia. Itu satu. Terus yang kedua, Istanbul sekalipun merupakan bagian dari negeri Turki yang notabene Muslim, tetapi Turki sendiri secara pemerintahan, secara formal menyatakan dirinya negara sekuler, ya, yang kebarat-baratan. Dan Turki sampai hari ini menyatakan aliansi militernya kemana? Ke NATO, NATO Barat. Begitu. Ini kita bicara pemerintahan ya. Kalau rakyatnya lain cerita. Rakyat Turki sendiri banyak yang sudah berpihak pada Islam dan kaum muslimin. Nah, karenanya pembebasan Konstantinia itu menjadi puncak dari kemenangan pasukan Islam melawan Rum. Jadi perbatasannya itu Turki dengan Syam itu perbatasannya. Rum itu di utara, ya kan, Turki dan seterusnya ke Eropa, sedangkan muslimin di selatan, Syam dan seterusnya ke selatan. Ya, wilayah Saudi, wilayah Persia. Nah, dan bukan rahasia lagi, yang namanya perang antara dua negara, misalnya negara A lawan negara B berperang. Tentara-tentara A seandainya sudah banyak menguasai kota-kota, desa-desa di negara B, tapi ibu kotanya belum dikuasai, maka belum bisa dikatakan negara B kalah. Negara B itu baru dikatakan kalah kalau pasukan negara A berhasil mengambil alih ibu kotanya. Ya, itu puncaknya. Sama kayak dulu jihad Afgan, ketika mujahidin Afghanistan dan mujahidin kaum muslimin dari negara-negara lain sudah berhasil menguasai banyak kota-kota di Afgan, tapi kota ibu kotanya Kabul belum berhasil diambil alih, maka Soviet tetap menyatakan dia masih bercokol di Afghanistan. Tapi begitu mujahidin kompak membebaskan Kabul, ya kan, sudah dinyatakan kalah, Soviet kalah. Gitu. Nah ini juga demikian. Nah jadi dikatakan oleh Nabi, pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang satu sisinya daratan, satu sisi lainnya lautan? Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kota tersebut diperangi oleh 70.000 orang dari keturunan Bani Ishaq. Jika mereka telah mendatanginya, mereka turun ke medan perang, akan tetapi mereka tidak memerangi dengan menggunakan senjata, baik pedang maupun panah. Nah, ini yang menarik. Jadi Konstantinopel itu dibebaskan oleh pasukan Al-Mahdi tanpa senjata. Jadi ini makin clear, kenapa kok nggak pakai senjata? Karena rakyatnya kan Muslim, cuman Muslim sekuler, gitulah. Kalau dia Muslim mukmin, tentu dia sudah gabung sama khilafah. Tapi yang tersisa siapa? Yang sekuler lah, gitu. Dan di mana-mana bukan rahasia Pak. Kalau Muslim sekuler ketemu sama Muslim yang memble, yang jadi mainan siapa? Muslim yang memble jadi mainan yang sekuler. Tapi kalau Muslim sekuler ketemu mujahid, siapa yang jadi keok? Muslim sekuler. Gitu. Nah ini tahu ini orang-orang sekuler di Konstantinia bahwa datang pasukan yang baru saja memenangkan perang melawan Rom, kekuatannya dahsyat. Bagaimana mau dilawan? Cukup
Makanya kata Nabi, mereka tidak pakai senjata pedang maupun panah. Mereka hanya mengucapkan tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Salah satu dinding benteng dari kota itu runtuh. Kedua kalinya mereka ucapkan lagi la ilaha illallah, Allahu Akbar, dinding yang lain lagi runtuh. Ketiga kalinya mereka ucapkan tahlil dan takbir, seluruh dindingnya runtuh. Maka bermasukkanlah mereka, ya, masuklah mereka ke dalam kota tersebut dan mereka mulai membagi-bagi rampasan perang, ya. Nah, namun demikian ada kelanjutannya. Ketika pasukan itu sedang mengumpulkan harta rampasan perang, tiba-tiba terdengar kabar bohong, hoax, ya. Jadi hoax ternyata sampai zaman itu masih ramai itu, ya. Apa isi hoaxnya? Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga mujahidin. Jadi ada berita palsu mengatakan bahwa hai mujahidin, keluarga-keluarga kalian di Syam, di ibu kota, di khilafah, ya kan, itu sudah dikuasai oleh Dajjal. Apa yang terjadi selanjutnya? Maka selanjutnya, ya, jadi sepertiga dari pasukan yang tadi yang Allah berikan kemenangan, mereka menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka sedang bagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar, mereka tinggalkan ghanimah itu, ternyata itu hanya kabar bohong, hoax. Ketika mereka mendatangi Syam, barulah Dajjal mendekat ke arah Syam. Gitu. Ini ada potongan yang nggak diceritakan di sini, di hadis yang lain diceritakan. Jadi begitu dengar kabar hoax itu, mereka langsung berkonsolidasi dan dikirimlah 10 penunggang kuda cepat, ya kan, lari ke Syam untuk mencari kabar kebenaran itu. Ternyata itu kabar bohong, ya kan. Nah, tapi ada keuntungannya, efeknya mereka sudah konsolidasi kembali ke Damaskus, ya. Nah, di Damaskus itulah, ya, Al-Mahdi dan pasukannya melawan Dajjal yang memimpin 70.000 Yahudi Isfahan di Damaskus. Ya, maksudnya perangnya di Damaskus, Yahudinya Yahudi dari Isfahan, dan Nabiullah Isa alaihissalam turun dari langit bergabung dengan pasukan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Nah, kita sampai di sini pembahasan kita, ya, karena kalau kita teruskan kita akan masuk kepada pembahasan tentang, ya, Dajjal dan pembahasan tentang turunnya Isa alaihissalam, yang itu akan kita bahas dalam 2 hari sisanya, ya, insyaallah, ya. Demikianlah untuk kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya kami ingatkan bagi yang tertarik ingin mendapatkan buku-buku bisa didapatkan di luar dengan catatan 10.20 sudah harus berkemas, ya, karena jam 10.30 harus jalan kami, ya. Silakan saya kembalikan pada pembawa acara. Pertanyaan pertama, ketika terjadi pembaiatan pertama, ya, kedua, pembaiatan kedua, kenapa jadi pembaiatan kedua? Ya, itu bukan pembayatan kedua dong, pembayatan pertama dong. Yang pertama, ya? Ya, pertama. Mengapa pasukan kerajaan itu yang menyerang? Kenapa pasukan dari jauh, dari Syam yang datang menyerang mereka? Ya, ya, kalau kita ikuti ininya, rentetan peristiwanya, ya kan, memang pasukan kerajaan Saudi itu sudah tercabik-cabik dan sedang istilahnya berperang antar mereka sendiri. Mereka sedang sibuk dengan itu, karena kan terjadi kekacauan, bahkan anak-anak khalifah itu berebut, dan mereka pasti menggunakan pengaruh mereka masing-masing, termasuk pengaruh di bidang militer masing-masing, sehingga mereka sedang bercakar-cakaran sendiri. Terus datanglah pasukan dari Syam. Kenapa dari Syam yang lebih dahulu? Karena tadi saya katakan analisanya kemungkinan besar ini Syiah, pasukan Syiah ini, yang mereka sangat tersinggung dengan berita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dahulu Mahdinya muncul, begitu. Nah, sedangkan pasukan Saudinya lagi kocar-kacir dengan sesama mereka sendiri. Mereka punya istilahnya tokoh-tokoh yang kelompok militer ini membanggakan yang ini membanggakan yang ini, kan. Jadi mereka sibuk sendiri, begitu. Nah, sementara dan ada juga analisa mengatakan bahwa Al-Mahdi ini sudah mulai agak diendus-endus juga oleh kalangan musuh, ya kan? Sehingga mereka kemudian
pasukan yang datang dari Syam itu sendiri, ya kan, itu tidak benar-benar dari Syam, tapi mereka berasal dari Syam, tapi mereka sudah beredar di sekitar situ, begitu pasukannya, ya, termasuk intelijensia dan sebagainya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau saya memandang, kenapa bukan pasukan kerajaan Arab Saudi yang lebih dahulu yang menyerang Al-Mahdi, ya kan? Karena sesungguhnya mereka sedang sibuk konflik internal sendiri, gitu. Nah, di tengah-tengah konflik internal itulah terjadi pembayatan tersebut. Nah, pembayatan itu hanya menjadi perhatian bagi kalangan yang benar-benar serius memperhatikannya, dan itu yang paling mungkin adalah pihak musuh yang lebih utama, gitu. Sedangkan kerajaan Arab Saudi sedang internal chaos, gitu, chaos sebab internal antara mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu juga dugaan saja, ya, spekulasi saja. Pertanyaan kedua, kurikulum yang tepat seperti apa untuk hadapi shutdown? Saya nggak paham nih pertanyaannya. Kalau kita mengacu kepada pandangan Syekh Mubayyad, dia sudah mengatakan shutdown of modern technology itu bukan buruk buat umat Islam, dia baik buat umat Islam. Ya. Tinggal masalahnya adalah kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan pasca shutdown. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan ini arahnya adalah kurikulum seperti apa untuk menyiapkan generasi kita, generasi selanjutnya siap menghadapi kehidupan tanpa teknologi canggih. Mungkin itu ya maksud pertanyaannya ya. Ya begitu, Bu? Oke, baik. Nah, kalau memang itu yang menjadi perhatiannya, di antara yang sudah jelas adalah hadis Nabi mengenai pentingnya mendidik anak kita berkuda, memanah dan berenang. Nah, itu kita laksanakan aja dulu yang seperti itu. Karena sejujurnya hadis ini akan jauh lebih efektif dan fungsional di masa setelah shutdown. Kalau sekarang mungkin hadis ini menjadi bahan tertawaan oleh mereka-mereka yang sudah kemakan dengan dunia modern ini. Ya. Ustadz, ngapain latihan berkuda? Itu kan istilah zaman dulu, zaman Nabi. Kalau istilah zaman sekarang kan latihan menguasai berbagai transportasi canggih, termasuk bukan saja tank, bukan saja panzer, bukan saja barakuda, tetapi juga pesawat jet, gitu. Padahal nggak ada hadisnya yang mengisyaratkan Al-Mahdi nanti pakai jet segala, ya kan, pakai barakuda, pakai itu segala, nggak ada riwayatnya itu, ya kan. Sebagaimana juga mungkin orang yang udah ke modernan nggak karuan gitu mengatakan, aduh Ustadz, masa sih benar-benar Ustadz tafsirkan latihan memanah, itu kan kuno Ustadz. Yang penting tuh sekarang latihan nembak, ya kan, dengan senjata-senjata canggih M16, AK-47, kayak gitu-gitu, ya kan. Padahal nggak ada hadisnya Al-Mahdi bakal pakai senjata-senjata canggih itu, nggak ada isyarat itu. Nah, jadi itu contoh. Berenang juga demikian, ya. Apa adanya, ya kita latih anak-anak kita berenang. Ya. Nah, tapi di samping itu bisa juga kita memanfaatkan teknologi canggih ini selagi masih ada untuk mempelajari hal-hal kehidupan setelah tidak ada teknologi canggih. Yang diantaranya apa diperlukan? Skill, keterampilan-keterampilan untuk survival, ya, untuk survival. Seperti yang pernah anak saya tiba-tiba sodorkan ke saya, ini coba lihat nih, ada video menarik dari YouTube nih. Judul videonya apa? How to tell time without a clock. Bagaimana caranya menentukan waktu tanpa pakai jam. Nah, ini kan diperlukan ilmu ini, keterampilan ini kan diperlukan di zaman nanti. Zaman ketika sudah nggak ada jam lagi, udah nggak berfungsi jam. Nah, maka apa namanya? Ilmu seperti ini bisa kita pelajari sekarang, mumpung masih ada teknologi canggih ini. Nah, silahkan anak-anak kita dorong untuk berkreativitas, membayangkan apa saja yang bisa mereka pelajari untuk kehidupan setelah nanti shutdown. Ya, termasuk tentunya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu akan menjadi bahasa kita. Ya, kita jangan mengandalkan bahasa Indonesia doang dengan dalih NKRI harga mati, gitu, ya kan? Ya kan? Justru nanti bahasa pemersatu kita adalah bahasa Quran itu sendiri, bahasa hadis itu sendiri. Ya, maka semua kita dalam batas-batas tertentu harus sudah mulai melakukan apa namanya? Latihan-latihan belajar bahasa Arab. Ya. Itu penting sekali nantinya. Ya. Apalagi kita bergaul dengan muslimin dari berbagai, ya, latar belakang yang berbeda-beda nanti. Ya, karena pasukan Al-Mahdi itu pasukan muslimin dari berbagai suku, berbagai bangsa tentunya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, ya tentu kurikulumnya itu tergantung kreativitas kita masing-masing. Silahkan saja Anda bayangkan apa lagi yang kira-kira diperlukan nanti di zaman itu, ya kan? Termasuk apa yang anak-anak kita sekarang tampaknya punya kecenderungan, bakat, minat, ya kan, keterampilan yang kira-kira nanti diperlukan di masa itu, sekarang tampaknya nggak menarik, gitu kan? Justru anak ini harus kita kembangkan untuk bisa
melakukan hal itu. Misalnya ada di antara anak-anak kita yang mungkin tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai tumbuh-tumbuhan, ya, herbal-herbal. Itu penting. Karena nanti nggak ada lagi teknologi kedokteran modern, itu udah nggak ada, Pak. Ya kan? Nah, maka harus ada di antara anak-anak kita yang ngerti tentang tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan segala khasiatnya. Itu diperlukan. Ya. Bahkan besan saya itu mengembangkan apa yang disebut dengan pengobatan akhir zaman, ya, atau terapi akhir zaman. Ya. Jadi dia mengembangkan sebuah pola terapi yang sama sekali berbeda dengan kedokteran modern yang mengandalkan obat-obat kimiawi, yang notabene obat kimiawi ini rata-rata toksik kan, racun gitu. Nah, ini semua harus kita kembangkan, ya. Karena apa? Karena kita akan hidup dalam dunia yang berbeda sama sekali dari dunia kita sekarang. Begitu nggak ada teknologi lagi, Pak, hidup kita beda sekali, ya. Sekarang ini kita dengan teknologi ini, ya, banyak dimanjakan, dan teknologi canggih ini yang telah membuat kita banyak yang tidak banyak bergerak, ya kan? Kita lebih banyak tidak bergerak sekarang. Makanya perut-perut buncit bermunculan sekarang kan. Tapi kalau kita nantinya dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk kesana kemari, justru naik kuda, justru jalan kaki, justru banyak berlari, ya kan? Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Ya, itulah sebabnya Nabi kita orang yang sangat sehat. Karena Nabi kita digambarkan dalam hadis-hadis kalau berjalan itu seperti orang turun gunung, Pak. Berarti jalan cepat, langkah-langkahnya cepat. Ya. Dan besan saya juga mengatakan salah satu cara untuk menjadi orang yang bentuk tubuhnya bagus adalah berkuda. Berkuda itu membuat kita memiliki bentuk tubuh yang bagus. Karena kita mau tidak mau kalau berkuda itu nggak boleh bungkuk, kita harus tegap begini, ya kan? Nah, termasuk panahan. Panahan itu bagus untuk memperluas ini kita, dada kita. Dan itu bisa menghilangkan orang-orang tertentu yang punya penyakit asma, itu bisa hilang, Pak. Ya, dengan latihan panahan. Asalkan panahannya harus seimbang. Jangan cuma tangan kiri ke tangan kanan saja, tangan kiri juga ke atas ke bawah gitu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau ibu minta kurikulum yang udah jadi tentu nggak ada, ya. Ini kurikulum justru harus kita kembangkan karena kita yang hidup sekarang. Terus yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan nahi mungkar? Bagaimana jihad yang paling efektif dan efisien, ya? Saya kira saya akan kembali lagi memperlihatkan hadis yang sudah saya perlihatkan kemarin-kemarin ini, atau sudah atau belum, ya. Tapi kalau memang belum, ya berarti sekarang lah saya perlihatkan. Tinggal 5 menit lagi, ya. Jadi suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma hadir dalam suatu majelis di mana Nabi Muhammad SAW sedang berbicara tentang fitnah. Kemudian Nabi bersabda, jika kamu sudah melihat banyak orang mengingkari janji, kemudian amanah sudah luntur, lalu masyarakat menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, ini hadisnya, ya. Maka Abdullah langsung bangkit ke arah Nabi dan langsung bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan pada zaman seperti itu, pada saat seperti itu, ya. Coba perhatikan, Nabi sedang bicara soal fitnah. Kita sekarang menghadapi banyak fitnah nggak? Banyak. Dua, Nabi mengatakan kalau kalian sudah lihat banyak orang ingkar janji. Sekarang orang ingkar janji banyak nggak, Pak? Banyak. Terus kalian lihat banyak orang luntur amanahnya. Sekarang banyak nggak orang luntur amanah? Banyak. Terus masyarakat sudah begini, kata Nabi, sudah kusut. Sekarang masyarakat kusut nggak? Kusut. Berarti cocok dengan zaman kita sekarang ini. Abdullah nanya, apa yang harus dilakukan? Ini kan berarti pertanyaan ibu juga, ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Kata Nabi ada 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, alzam baitak, fokus pada rumahmu, pada keluargamu. 1. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga ucapan-ucapan kamu. Dan termasuk ucapan kita tuh benda ini ucapan kita. Kita terima broadcast dari orang, di bawahnya bilang sebarkan. Kita nggak pakai mikir, sebarin aja gitu. Ya, hati-hati. Ya, ini harus dijaga, lisan kita jaga, hati-hati. Yang ketiga, ya, khudh bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Be professional, jadilah orang yang profesional. Apa yang jadi bidang kita, itu yang kita kerjakan. Yang keempat, kata Nabi, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak ketahui. Jangan sok-sok ngurusin perkara yang kita nggak ngerti. Yang kelima, keenam, lebih mengherankan lagi. Anda mungkin akan kaget dengarnya. Yang kelima, kata Nabi, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus perkara khusus diri kamu. Dan yang keenam, bahkan kata Nabi, dak angka amrul amah, tinggalkan urusan orang banyak itu.
Nggak usah sok-sok heroik lah gitu bisa nyelesain masalah masyarakat luas. Kenapa? Karena solusi yang boleh dipakai, yang mesti dipakai nggak boleh dipakai Quran dan Sunnah. Ngapain juga kita ngurusin masyarakat luas kalau kita nggak boleh pakai solusi yang datang dari Allah? Kita harus pakai solusi bikinan manusia, yang nggak bakal beres. Itu. Makanya kita sok heroik jangan, kita ngusung-ngusung hero juga jangan. Kenapa? Kan kasihan itu hero. Dia harus mimpin, tapi tidak boleh pakai Quran dan Sunnah. Nanti di akhirat dia ditanya, Ihsan, kamu dulu mimpin Indonesia, benar ya Allah, pakai hukum aku atau tidak? Tidak pakai hukum engkau ya Allah. Kenapa nggak pakai? Apa engkau tidak tahu harus pakai hukum aku? Ya memang aku tahu ya Allah, tapi gimana masyarakatnya belum siap? Lah kenapa masyarakatnya belum siap kamu jadi pemimpin? Gitu. Ya habis mereka mendukung saya, mana dia? Ah dipanggil tuh yang ngedukung. Hati-hati, ya, jangan sembarangan ngusung-ngusung orang. Gitu. Kita hidup di era yang error Pak, era yang abnormal. Di era seperti ini kita harus lebih banyak memperhatikan ke dalam. Gitu. Terus gimana Ustaz kita akan nantinya menegakkan Islam? Ya ini jadwalnya udah dekat Pak. The certified leader muncul udah gak lama lagi Pak. Ya mending kita persiapkan diri. Tampaknya memang Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan kita rekayasa kemenangan dengan cara kita sendiri Pak. Harus ngikutin skenario Allah. Nah ini sudah tersedia kok. Pemimpinnya udah mau datang. Tinggal kitanya menyesuaikan diri. Bentuk cetak diri kita, anak istri kita menjadi junudullah, tentara-tentara Allah yang layak, sehingga berlaku hadis Nabi tentang ruh-ruh itu. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan seperti prajurit berbaris, mana yang saling kenal akan dipertemukan, dipersatukan, mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Jadi selagi ruh kita fokus kepada ya pembentukan diri menjadi jundullah, surat Al-Maidah 54 sampai 56, insyaallah kita akan dimudahkan Allah bersatu bertemu dengan Jaisul Mahdi lainnya, pasukan Al-Mahdi lainnya. Tapi kalau kita pingin ngarang sendiri, cerita kisah sendiri, kita bikin skenario sendiri, ya silahkan aja, kata Allah silahkan aja. Ya, makanya sampai Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmulah yang kutuju. Janganlah engkau biarkan urusanku, nasibku ditentukan oleh urusanku sendiri, oleh pikiranku sendiri, ya kan? Dan perbaikilah semua urusanku, tiada ilah selain daripada engkau. Nah, jadi nahi mungkar yang kita lakukan adalah dalam konteks dicegat oleh 6 hal ini. Gitu. Jadi kita nggak ngurusin tetangga, ya kita ngurusin tetangga kita. Gitu. Cuma kalau kita bicara skala prioritas, anak istri itu lebih utama kita urus dalam situasi zaman penuh fitnah ini. Coba lihat banyak orang-orang yang dikenal sebagai pejuang Pak, tapi karena fokusnya masyarakat bukan anak istrinya, sementara masyarakat dia berusaha benahi, anaknya udah tahu-tahu jadi musuh, udah jadi bagian dari pihak lawan, gitu. Ya, itu karena apa? Ya karena skala prioritasnya nggak tepat. Ya, kita ini bukan sedang hidup di era normal Pak. Kalau di era normal kita bisa silahkan. Dan berlakulah hadis Nabi yang terkenal itu. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling banyak manfaatnya untuk banyak masyarakat. Itu benar. Tapi kalau dalam situasi begini Pak, lain ceritanya. Ini situasi kritikal, kritis ya.